Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dan Opa Frans dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Opa Frans. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Opa hari ini? Becik-becik. Becik-becik, puji Tuhan. Semoga kita dalam keadaan becik-becik juga ya, baik-baik juga. Baik Opa, hari ini tanggal 4 April. Opa akan bercerita tentang siapa Opa? Tentang Santo Isidorus dari Sevilla. Baik, Santo Isidorus dari Sevilla. Baik, langsung saja Opa. Bagaimana kisah kehidupan awal dari Santo Isidorus ini Opa? Santo Isidorus dari Sevilla lahir di Cartagena tahun 560. Baik. Pada awalnya Santo Isidorus mempunyai 4 bersaudara. Ya. Santo Leander, Santo Fulgentius, Santa Florentina, Ya. dan dia sendiri Ya. Isidorus. Ya. Ternyata 4 bersaudara ini, termasuk Isidorus ini, kemudian dikenal sebagai seorang kudus begitu ya, santo dan santa. Nah, bagaimana kehidupan dalam keluarganya ini, Opa? Apakah keluarga ini hidup dalam kemakmuran atau ada tantangan-tantangan dalam kehidupan awalnya, Opa? Ya, Santo Leander sebagai kakak tertua yang menjabat uskup di Sevilla pada saat itu mengasuh adiknya Isidorus Ya. yang masih usia SMP kira-kira pada saat itu. Lalu di dalam studinya Santo Isidorus tidak mendapatkan suatu di dalam sekolah itu tidak mendapatkan suatu hasil atau nilai yang baik. Ya, baik. Ya. Padahal dia sudah berusaha sekeras mungkin belajar. Namun kenyataannya hasil yang didapat tidak memuaskan hatinya, sehingga ia merasakan bahwa tidak lagi ingin meneruskan studinya. Dalam bahasa Bali ngambul. Ngambul. Ya. Lalu dia berusaha minta izin kepada kakaknya Santo Leander untuk pulang ke kampung halamannya, mengerjakan usaha seperti penggembalaan maupun pertanian di kampungnya. Namun di tengah perjalanan dia singgah di satu tempat, yaitu di suatu oase atau tempat istirahat yang dekat air mancur. Di situ dia melihat bahwa sebuah batu besar yang lubang ditimpa oleh tetesan-tetesan air yang jatuh ke batu itu. Dia berpikir bahwa begitu kerasnya batu dapat tembus oleh tetesan air yang lemah. Lalu disitulah dia mendapatkan suatu inspirasi bahwa kekuatan, yaitu kekuatan yang luar biasa untuk mencapai cita-cita dengan bekerja keras, belajar keras, memotivasi dirinya sehingga dia kembali kepada kakaknya Uskup Leander untuk meneruskan studi di sekolah yang digelutinya sebelum dia pulang kampung. Baik, jadi ternyata pada awalnya semangat belajarnya Isidorus ini melemah begitu ya, karena hasilnya tidak baik, tetapi di tengah perjalanan ketika ingin pulang kembali ke kampung halamannya, dia mendapatkan inspirasi, mendapatkan pengalaman yang menarik sehingga ia
kembali ingin studi dan belajar lebih keras lagi. Baik, selanjutnya Opa, bagaimana setelah dia menjalani studinya dengan lebih keras, bagaimana kemudian ia menjalani hidup panggilannya, Opa? Ya, setelah dia kembali di sekolah tentunya dengan studi yang menyala-nyala, dengan semangat yang menyala-nyala, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan dapat meneruskan pendidikannya di seminari, lalu di seminari menengah, lalu di seminari tinggi, sehingga dia akhirnya ditahbiskan menjadi imam. Baik. Lalu pada tahun 1619 dia ditahbiskan menjadi uskup di Sevilla. Baik, jadi ternyata kakaknya yang lebih dulu, Leander ini menjadi uskup, kemudian diteruskan oleh Isidorus ini karena kepintarannya, kebijaksanaannya. Isidorus ini kemudian ditahbiskan menjadi seorang uskup begitu. Lalu ketika menjadi uskup, Opa, apa saja karya pelayanan yang dijalankan oleh Isidorus ini, Opa? Ya, tentunya yang melanjutkan PR yang telah dikerjakan oleh kakaknya Leander. Yang pertama ialah mempertobatkan suku bangsa Goth dan berusaha untuk mengembalikan di kepangkuan Ibu Gereja Katolik. Ya. Selanjutnya ialah mendapatkan tugas memimpin sinode, ya. Sinode, namanya sinode. Sinode 2 kali, yaitu sinode Sevilla dan sinode Toledo. Ya. Sinode-sinode tersebut menguatkan persatuan umat Kristiani di dalam menjalankan kekristenan secara total. Ya. Lalu dia juga berusaha di dalam rapat tersebut atau di dalam sinode uskup Isidorus memperjuangkan untuk dapat membangun seminari di setiap keuskupan. Selain itu dia meningkatkan studi kedokteran, studi hukum, studi bahasa, dan membangun gereja-gereja. Baik, jadi ternyata dalam karya pelayanan sebagai seorang uskup ini banyak hal begitu yang dilakukan oleh uskup Isidorus ini, dan tentunya itu tidak mudah ya, karena kalau tadi kita menyimak cerita dari Opa bahwa ternyata tugas-tugas atau PR-PR-nya itu banyak sekali. Tadi misalnya mempertobatkan suku Goth yang sesat, lalu juga memimpin sinode begitu, lalu meningkatkan studi-studi untuk kemajuan keuskupan. Nah, ini saya kira tugas yang tidak gampang begitu ya. Lalu bagaimana ketika ini kan tugasnya banyak sekali, Opa. Dalam tugas-tugas yang banyak itu bagaimana dia berusaha untuk tetap menjalani hidup panggilan rohaninya ini, Opa? Uskup Isidorus tetap rendah hati, orangnya rajin berdoa dan sering melaksanakan yaitu puasa, mati raga, dan lain sebagainya untuk lebih menghayati penderitaan Kristus pada waktu Kristus yang ada di dunia ini. Baik. Jadi memang hidup rohaninya seimbang begitu ya, meskipun banyak tugas pelayanannya di keuskupan, beliau tetap berpuasa, berdoa, sehingga tetap menjadi seorang uskup yang bijaksana, yang rendah hati begitu, Opa ya. Baik, Opa, terakhir bagaimana akhir hidup dari uskup Isidorus ini, dan kemudian bagaimana gereja menghormatinya sebagai seorang santo, Opa? Iya, dia wafat pada 636. Lalu dikanonisasi pada tahun 1598 oleh Paus Clement ke-11.
Selanjutnya digelari Pujangga Gereja pada tahun 1792. Ya, baik. Jadi ternyata dari karya-karya beliau, karya pelayanan beliau itulah akhirnya gereja kemudian menghormati Santo Isodorus ini sebagai seorang kudus dan kemudian sebagai seorang pujangga gereja. Nah, karena beliau ini menjadi uskup di Sevilla, maka kita kemudian mengenal beliau sebagai Santo Isodorus dari Sevilla, begitu ya. Baik, karya pelayanannya sana cukup lama, kurang lebih 36 tahun menjadi seorang uskup, dan tentunya itu bukan tugas yang mudah. Nah, tetapi pada akhirnya Santo Isodorus telah memberikan kita teladan dalam karya pelayanannya yang begitu panjang, bahwa dia tidak menyerah begitu, dan dia tetap setia sampai akhir hayatnya menjadi uskup, menjadi seorang gembala bagi umatnya. Baik, terima kasih banyak Opa Franz sudah membagikan kisah tentang Santo Isodorus dari Sevilla. Semoga kisah ini dapat menjadi teladan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Isodorus dari Sevilla, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari atas kebersamaan kita pada hari ini. Dan sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini selanjutnya. Oke hari ini, oke hari